Selalu bersuka cita ketika bisa melayani di New Life. Dan saya bersyukur punya seorang sahabat yang menginvestasikan hidupnya jadi seorang gembala. Karena jadi gembala tuh gak mudah. Makanya sampai hari ini saya gak berpikir jadi gembala. Biarkan Pastor Irwan aja ya. Dan semalam kami makan bersama dan kita cerita banyak hal. Dan bersyukur punya seorang gembala yang cinta sama jemaatnya, beneran. Saya bisa melihat buahnya hari-hari ini. Saya percaya kalau setiap kita termasuk saya, Anda semua bisa hadir di tempat ini. Itu karena ada seseorang, satu keluarga yang menginvestasikan hidupnya untuk bisa menjadi berkat buat Anda semua. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan sekali lagi ya. Nah, pagi hari ini izinkan saya berbagi tentang worship, tentang pujian penyembahan. Saya kasih judulnya ini. Memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Musim kehidupan manusia itu bisa berubah. Kita masih ngerti ini. Musim hidupmu bisa berubah. Dalam hidup saya belajar ada yang lahir, ada yang mesti berpulang, betul ya? Musim bisa berubah. Ada tawa, tapi dalam hidup ada tangis. Ada untung, ada waktunya kita mesti membiarkan rugi. Gak bisa, untung terus kagak bisa. Tanya sama orang bisnis, gak bisa. Ada waktunya menabur, tapi ada waktunya juga menuai dengan bersorak-sorai. Ada waktunya berlimpah, ada waktunya kurang. Ada waktunya gagal, tapi ada waktunya kita bisa menang. Ada waktunya kuat, tapi ada waktunya kita bisa lemah. Ada waktunya sehat, tapi namanya manusia. Ada waktunya bisa sakit. Ada momen di mana kita bisa rasanya ngerti segala hal. Tapi ada satu titik rasanya kita kok gak ngerti saya lagi ngalamin apa ini. Kayak bingung setengah mati. Tapi yang saya belajar gini. Sekalipun musim bisa berubah, Yesusmu gak pernah berubah. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Musim bisa berubah tapi kasih Tuhan tuh gak pernah berubah. Musim bisa berubah tapi kuasa Tuhan itu gak pernah berubah. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang apapun musimnya, Tuhan ada di sana bagi kita karena namanya Immanuel. Yeremia 23 sampai 24 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Aku Allah yang berada di mana-mana. Bukan cuma di satu tempat saja. Dia gak cuma ada di gereja, tapi dia juga ada di kamarmu, ada di rumahmu, ada di perjalananmu, ada dalam kesendirianmu, ada di dalam keramaianmu, dia ada di mana-mana di dalam hidupmu. 24 dikatakan tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Sebab aku ada di mana-mana, di sorga dan di bumi. Tuhan tahu kisah kemenanganmu. Tuhan juga tahu kisah kegagalanmu. Tuhan tahu semua kisah tawamu. Tapi juga Tuhan tahu kisah tangismu yang mungkin kau gak bisa cerita sama orang lain. Tuhan itu gak cuma ada di setiap musim hidup kita. Tetapi dia Tuhan yang bekerja di setiap musim hidup kita. Katakan amin. Kita ngomong dengan jelas bahwa Bapakku bekerja. Sampai hari ini dia terus bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan gak pernah mau rencananya, kasihnya, kuasanya gagal dalam hidup kita. Dia gak mau. Dia kepengen setiap kita terus ngalami kebaikannya, anugerahnya terus dan terus. Nah, cara Tuhan bekerja itu tergantung dari respon kita. Kita mesti ngerti itu. Kita bisa terima keselamatan. Alkitab menuliskan dengan jelas itu karena hati kita percaya dan mulut kita mengaku. Benar gak? Ada tindakan kita kan. Baru akhirnya keselamatan yang sudah dikasih buat kita tinggal kita raih. Sesimpel itu. Alkitab menulis dengan jelas siapa meminta kita akan menerima. Lihat, mesti ada tindakan kita dulu. Kalau pengen ngalamin Tuhan.
Tuhan sudah kasih semua yang baik, yes, tapi kita perlu meraihnya dengan tindakan imanmu. Alkitab berkata iman tanpa apa? Perbuatan itu mati, itu sia-sia. Barang siapa mencari, baru engkau akan menemukannya. Barang siapa mengetok, dan kau gak berhenti mengetok, Alkitab ngomong jelas, maka pintu akan dibukakan bagimu. Selalu mesti harus ada tindakan iman kita untuk kita bisa melihat anugerah Tuhan itu bisa dinyatakan dengan hebat dalam hidup kita. Nah, kita mengajarkan satu prinsip yang menarik. Bagaimana kita bisa mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di setiap musim dalam hidup kita. Siapa yang hari ini mau kepingin ngalamin Tuhan lebih dan lebih lagi? Bisa angkat tanganmu? Saya mau ngecek dulu. Dan kita mau praktek bareng-bareng. Katakan amin. Mazmur 34 ayat 2. Kuncinya di sini. Dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada kapan? Di sini dikatakan pada segala waktu. Waktu susah maupun senang. Waktu lagi mood maupun gak mood. Tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Waktu lagi ada ibadah gak ada ibadah. Tetap pujilah Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan itu harus tetap di dalam mulutku. Satu saya belajar dalam hidup. Kalau kita nggak pakai lidah bibir kita untuk memuji Tuhan, maka kita akan pakai itu untuk ngomel-ngomel. Kalau kita nggak pakai lidah bibir kita untuk memuji Tuhan, bisa jadi kita akan pakainya untuk bersungut-sungut. Memuji Tuhan, tangkap ini. Bukan bicara tentang lagu cepat atau lagu pelan. Enggak. Memuji itu artinya kita sedang memperkatakan apa yang baik tentang sesuatu atau tentang seseorang. Betul ya? Namanya juga memuji. Enggak bergantung sama temponya berapa. Memuji itu kita lagi ngomongin yang baik. Memperkatakan, mendeklarasikan yang baik tentang sesuatu atau seseorang. Kalau kita memuji Tuhan, artinya kita sedang memperkatakan apa yang baik, apa yang dahsyat, apa yang indah, apa yang agung tentang siapa Tuhan. Itu namanya memuji Tuhan, jadi bukan tentang tempo. Nah, memuji itu cuma bisa dilakukan kalau kita kenal pribadi yang kita mau puji, betul ya? Anda gak mungkin bisa puji istri saya. Karena apa? Anda gak kenal istri saya. Tapi kalau saya sebagai suaminya, saya bisa puji banyak hal tentang dia. Karena setiap hari kita jalan bersama-sama. Saya bisa puji kegigihannya. Saya bisa puji karya tangannya kalau udah bikin kue luar biasa banget. Saya bisa puji tentang kreativitasnya. Saya bisa puji tentang apa lagi. Dia kalau memanage ini dan itu. Saya bisa ngomong banyak tentang dia, memuji tentang dia karena saya kenal dia. Cuma orang yang rindu mengenal Tuhan dan ingin selalu ngalamin Tuhan dan sudah mengalami Tuhan akan selalu memuji Tuhan. Katakan yes, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Orang kalau sudah kenal Tuhan apalagi, dia gak tahan untuk nyembah Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan itu terlalu baik sama kita. Amin. Main DJ coba. Sama-sama kita nyanyi. I love you Lord. Sing with me. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Ini dari awal. I love your voice. Yes, Lord. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father.
I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama nyanyikan. All my life, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing all my life. Yang bernafas, yuk puji Tuhan sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. Nyanyi sama-sama. All my life you have been so good. Yes. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Everybody sing. Your goodness is running after me. Sama-sama tepuk tangan yuk, come on. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, yes. Your goodness is running after me. Sama-sama sekali lagi. Your goodness is running after me. Sampai tepuk tangan, come on. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sing, I will sing. And I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, I will sing of the goodness of God. Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Yang merasa Tuhan itu sangat baik, yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, saya tahu tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi. Come on. Semua katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes. Kata memuji dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata tehilah. Semua katakan tehilah. Katakan tehilah. Yang masih bernafas katakan tehilah. Nah gitu dong. Artinya gini, ini menarik. Tehilah itu artinya adalah memberikan pujian, pengagungan. Lahirnya dari ucapan syukur. Disertai dengan apa? Ekspresi. Ini bikin beda. Alkitab ngomong, kalau engkau mau memuji Tuhan, tehilah, itu artinya pakai ekspresi. Karena segala sesuatu yang dilakukan pakai ekspresi hasilnya beda, katakan ya. Betul ya? Kata terima kasih Anda ucapkan tanpa ekspresi, yang Anda ajak ngomong bisa jadi terimanya beda. Setuju? Anda dapat hadiah dari orang, coba aja muka lempeng ngomong terima kasih. Makasih. Makasih ya. Dipikir gak suka sama hadiahnya, betul? Gara-gara ekspresi, komunikasi bisa salah nangkep tuh. Makanya kita perlu pakai ekspresi kalau memuji Tuhan, katakan amin. Beda. Ekspresi itu membuktikan bahwa kita masih hidup
dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Ekspresi itu bukti engkau mengimani bahwa Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu. Katakan amin. Itu bukti engkau mengingini. Gak kaget waktu Bartimeus, dia rindu untuk disembuhkan. Dia teriak, itu ekspresi luar biasa. Orang kalau sudah saking rindunya untuk ngalamin Tuhan, harusnya ketika dia nyembah Tuhan akan kasih ekspresi yang terbaik. Karena dia tahu cuma Tuhan yang bisa bekerja dengan dahsyat dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung buat Tuhan, come on. Yes. Ekspresi gak tergantung sama jenis kepribadian. Tapi tergantung pengenalan. Pak, saya tuh orangnya kaku, Pak. Tak kasih puluhan miliar, percayalah Anda gak bakal kaku lagi. Lemes langsung, ketawa tiba-tiba. Betul gak? Betul? Setuju? Kenapa Anda tiba-tiba dikasih puluhan M? Reaksi Anda beda. Karena Anda kenal nilainya. Betul? Darah Yesus nilainya lebih daripada semua puluhan miliar dikumpulin, gak akan bisa beli darah Yesus. Anda mesti ngerti itu. Nafas yang engkau dapat sampai detik ini, nilainya gak terbatas. Kesetiaan Tuhan dalam hidupmu gak terbatas. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu gak terbatas. Makanya ketika engkau memuji Tuhan, selama tangan masih bisa terangkat, angkatlah untuk memuji Tuhan. Itu bukti engkau sedang mengucap syukur sama Tuhan. Katakan amin. Kalau kakimu masih bisa lompat, pakai itu bukti mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Engkau masih kasih aku kaki yang sehat, yang baik. Aku mau persembahkan untuk Tuhan. Memuji dengan ekspresi. Itu membuktikan bahwa engkau merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kau ucap syukur sama Tuhan. Boleh gak pakai waktu 1 menit aja? Semua bisa pejamkan mata sebentar deh. Pakai 1 menit aja. 1 menit aja. Yes. Yes Lord. Coba renungkan hidupmu 5-10 tahun yang lalu. Ada beberapa mungkin di tempat ini. Dulu engkau hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi Tuhan tenangkan dan bebaskan engkau. Ada yang dulu terikat dengan obat-obatan. Hancur semuanya. Terpuruk Anda. Tapi engkau bisa ada di ruangan ini. Itu karena kasih Tuhan memulihkanmu. Ada yang dulu pernikahannya berantakan. Sudah mau pisah. Sudah gak jelas. Tapi tiba-tiba cara Tuhan begitu ajaib. Tuhan pulihkan hidupmu. Dulu kau gak punya kerjaan. Kau gak tahu mesti melangkah kemana lagi. Kasih lowongan ke sana sini. Bikin bisnis ini dan itu gagal mulu. Tapi hari ini Tuhan angkat engkau. Kau dikasih kepercayaan sama orang. Ada bisnis yang tiba-tiba berkembang dengan dahsyat. Dulu kau gak pernah berpikir kau akan melayani. Tapi hari ini Tuhan pakai engkau untuk jadi berkat bagi banyak orang. Itulah kebaikan Tuhan. Seringkali engkau gak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia sama Anda. Renungkan itu. Renungkan itu. Renungkan itu. 30 detik lagi. Terus renungkan kebaikan Tuhan aja. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku
pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, sing with me, come on. Dan kau dekat, ya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan sama-sama. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Nyanyikan dari hidupmu, sungguh besar. Renungkan kasih Tuhan. Sing with me. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasih-Mu. Sungguh. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Nyembah Tuhan yuk, kasih ekspresi terbaik. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Nyatakan sama-sama. Dan berharga. Kalau ngomong angkat tangan, kasih dia penyembahan yang terbaik. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Inilah penyembahan kami Tuhan. Terlalu dalam untuk sungguh. Kami sadar tangan kami pun gak cukup untuk menggantikan pengorbananmu. Tapi inilah penyembahan kami. Sungguh indah. Yes. Kau pikirkan. Ya Tuhan. Tak terselami bagiku. Saya minta pemusik semua bisa maju nyembah Tuhan sama-sama. Sungguh indah. Oh, terus arahkan hatimu, kasih ekspresi yang terbaik. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Katakan sungguh besar. Nyatakan dari hidupmu sama-sama. Sungguh indah. Yes. Tak terselami bagiku. Kita jadi sama-sama ya pemusik, come on. Sungguh, kita kasih penghormatan terbaik, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh, come on. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar. Oh yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan
akan tentangku, tak terselani kasih-Mu. Sungguh siapa setuju kalau bukan karena kasih Tuhan kita nggak ada hari ini? Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan kita nggak bakal sanggup sampai hari ini. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan kita nggak akan bisa ada di ruangan ini hari ini dan memuji Tuhan. Kenali Tuhan lebih lagi. Ketika engkau kenali Tuhan, lidah bibirmu nggak bakal tahan terus memuji Tuhan di segala waktu. Ada 4 alasan, saya akan tutup dengan ini. Semua tetap bangkit berdiri. Alasan pertama kenapa kita perlu memuji Tuhan di segala waktu dengan ekspresi yang terbaik. Ternyata orang yang suka memuji Tuhan akan meningkatkan keintimannya sama Tuhan. Kita nih perlu intim sama Tuhan. Nah, kita ngomong dengan jelas Mazmur 22. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam itu artinya dekat atau tinggal. Orang yang suka memuji Tuhan, kita ngomong dengan jelas, ada sebuah kadar keintiman yang levelnya naik. Frankie katanya kan Tuhan sudah ada di hati kita. Tuhan katanya udah deket, gini loh. Anda boleh tinggal satu rumah, tapi kalau jarang komunikasi, bisa jadi hubungan Anda gak deket. Anda boleh punya teman satu kantor, ruangannya sama, tapi kalau gak pernah komunikasi, bisa jadi hubungan Anda itu sebenarnya gak deket. Kita dengan Tuhan sama. Yes, dia tinggal di hati kita. Tapi kita perlu terus komunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita melekat sama Tuhan. Keintimanmu kadarnya naik. Dan orang yang dekat sama Tuhan ada ketenangan dalam hidupnya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Orang yang dekat sama Tuhan, tangkap ini, engkau akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Karena tuntunan dinyatakan kepada orang-orang yang melekat sama Tuhan. Jadi hari ini, pilihlah untuk memuji Tuhan di segala waktu hidupmu. Itu akan membawa keintimanmu dengan Tuhan semakin kuat. Amin. Yang kedua yang saya belajar ini, orang yang suka memuji Tuhan akan mematahkan atau mengalahkan setiap intimidasi yang bisa menyerang. Perkataan itu punya kuasa. Tanpa kita sadar dalam hidup seringkali itu ada serangan yang bisa mematahkan iman kita. Waktu kita lagi berjuang, tiba-tiba ada serangan seperti ini. Kamu gak bakal sanggup. Kamu akan mati. Udahlah, masa depanmu suram. Kamu gak bakal bisa deh. Kalau yang itu bisa, iya duitnya banyak, kamu siapa? Kalau yang itu bisa, iya keluarganya baik-baik, kamu siapa? Tahu gak, dalam hidup ini seringkali banyak sekali perkataan yang berusaha untuk menyerang kita. Setuju ya? Siapapun kita di sini, kita bisa ngalaminnya. Perkataan yang negatif itu punya kuasa untuk menghancurkan. Tapi perkataan iman, perkataan firman punya kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan. Katakan amin. Makanya ketika engkau dengar ada perkataan seperti itu, jangan diem terus. Pilihlah untuk memuji Tuhan. Disitulah kekuatanmu akan bangkit, imanmu akan bangkit, dan kau gak jadi putus asa. Engkau bangkit lagi dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Waktu ada perkataan ngomong, kamu gak bakal bisa gini dan gitu segala macam. Ngomong aja gini sama perkataan kayak gitu. Aku punya Tuhan yang besar, katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan. Yang siap mengalami kemenangan akan suaramu saat ini. Kalahkan intimidasi. Aku punya Tuhan yang, katakan dengan imanmu, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan,
dirimu. Kasih sorak-sorai paling dahsyat. Orang yang suka memuji Tuhan, intimidasi dipatahkan. Ketakutan dipatahkan di sana. Amin. Ada satu teman, dia merasa dia udah gak punya masa depan. Dalam keterbatasannya, penyakit pun melanda. Dia cuma ada di motornya, dia nangis, Tuhan aku gak punya masa depan. Tapi Tuhan ingatkan sama dia, ngucap syukur nak. Ngucap syukur. Waktu dia ngucap syukur sama Tuhan, dia diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan dan apa yang Tuhan bisa nyatakan di hidupnya. Keluarlah sebuah mazmur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Sekarang kita ngerti ya, kenapa kita perlu memuji Tuhan. Kita jadi diingatkan siapa Tuhan di hidup kita. Waktu seketika kita memilih memperkatakan nyanyian tadi, kita diingatkan kita punya Tuhan yang setia. Bapakku setia gak pernah tinggalkan. Takut jadi tenang lagi, katakan amin. Putus asa bangkit lagi. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan membuat kita tetap rendah hati. Karena kita sadar semuanya cuma karena kebaikan Tuhan. Amin. Waktu saya memilih untuk memuji Tuhan, kesombongan dipatahkan. Karena saya ngerti benar, kita semua tuh sadar. Hari ini kita masih bernafas, siapa yang kasih? Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan buka pintu, gak bisa. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, gak bisa. Orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan dipatahkan, kerendahan hati dinyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ini sama-sama kamu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tangan sama-sama boleh. Nyanyikan lagu ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Waktu engkau memilih untuk memuji Tuhan, engkau sadar semuanya karena anugerah Tuhan. Gak ada yang bisa aku sombongkan. Dan kita ngomong dengan jelas, Tuhan melawan orang yang sombong, Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Jadi rendah hati itu simpel kok. Sering-sering memuji Tuhan. Kita disadarkan semua cuma karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Amin. Yang terakhir saya tutup dengan ini. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Efesus 5 kita buka. Efesus 5 dikatakan dengan jelas, kuatkanlah satu sama lain dengan apa? Mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Seringkali saya di rumah, saya di kamar, saya suka nyanyi. Ketika saya nyanyi kayak lagu tadi, saya cuma nyanyi bagian depannya doang. Kau hiasi kehidupanku. Ternyata suara saya cukup keras. Istri saya lagi ada di ruangan yang lain. Ternyata dia ikut dengerin.
Dan tiba-tiba ketika bagian chorus ya, aku ada saat, tiba-tiba ikutan nyanyi. Yang terjadi apa? Duet Afgan dan Raisa. Sedap. Gak mau kalah sama Pastor Irwan dan Pastor Jessica kita. Sadar gak sih? Kalau ada satu orang suka memuji Tuhan, itu nular loh. Suruh isi rumahnya suka memuji Tuhan loh. Satu orang suka memuji Tuhan, kau akan memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan kita tuh gini, kita tuh kadang-kadang gak pernah tahu siapa yang bakal dengar suara kita. Hey, fales gak apa-apa, tetap ada kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Karena ada pesan Tuhan dinyatakan di sana. Berbahagialah kau yang masih fales sampai hari ini. Karena Tuhan tetap melihat hatimu ketika nyembah Tuhan. Tuhan lihat perkataanmu ketika engkau meninggikan namanya. Jadi berkat itu gampang. Suka memuji Tuhan. Ada seseorang udah mau bunuh diri. Di sebelah kamar kos. Oh, dia udah pegang pisau tuh. Temen kosnya sebelahnya persis. Putar lagu kencengnya minta ampun. Nyanyi lagi. Fales lagi. Lagunya gini. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Itu kan bagian habis itu kan. Dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu engkau selalu bersamaku. Itu mau bunuh diri sebelahnya. Gak ada yang tahu. Tapi bocoran lagu kamar sebelah mengingatkan dia, ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan dia, yang bisa bersama dengan dia. Yang awalnya udah mau bunuh diri, gak jadi. Pergi ke kamar sebelah minta didoakan. Hari itu dia ngalamin kasih Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, lihat. Mau jadi berkat gampang. Sering-sering putar lagu, sering-sering nyembah Tuhan. Jangan kaget teman sekantormu tiba-tiba dengar lagu itu dan berkata, itu lagu apa? Aku ngerasa ketenangan ya di sana. Tuh. Ini loh link YouTube-nya. Minggu depannya diajak ke New Life. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi berkat itu simpel, benar. Cuma muter lagu, nyanyi nyembah Tuhan. Ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Ada kekuatan Tuhan nyata di sana. Amin. Satu ayat terakhir, Mazmur 104, 33 sampai 34. Kita baca sama-sama boleh? Siapkan suara ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Siap? New Life, siap? Kita baca sama-sama. Mazmur berapa? 104 ayat 33 sampai 34. 3, 2, 1. Aku mau menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada. Semoga nyanyianku berkenan kepadanya. Sebab dialah yang membuat hatiku gembira. Mulai hari ini, apapun yang terjadi di hidupmu, selama nafas masih ada, ayo memuji Tuhan. Jangan cuma di gereja doang, katakan amin. Jangan cuma kalau lagi komsel doang, katakan amin. Tapi di setiap waktu ada kebaikan Tuhan di sana. Kalau engkau pengen ngalami anugerah Tuhan yang terindah, ditambahkan terus dan terus. Saya belajar sifat anugerah Tuhan, itu ditambahkan. Dari satu karunia, kasih karunia, kepada kasih karunia berikutnya. Itulah Tuhanmu. Dia rindu menambahkan terus kisah kebaikannya di hidupmu. Kita perlu tindakan iman, sederhana. Memuji Tuhan di segala waktu kehidupan. Amin. Apapun yang terjadi, pilih untuk apa? Memuji Tuhan. Sakit maupun sehat, memuji Tuhan. Ngerti maupun gak ngerti, tetap memuji Tuhan. Di gereja maupun enggak, tetap memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Aku ada saat ini. Sing with me, come on. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus.
Yesus, katakan sama-sama. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Naikkan lebih tinggi lagi, kamu. Aku ada saat ini. Katakan. Semuanya karena kasih. Aku hidup. Yes. Semua berkat. Gak ada yang bisa kami sombongkan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Nyaringkan suaramu, nyaringkan suaramu lebih tinggi lagi, come on. Yes. Aku ada saat ini. Katakan. Semuanya karena yes. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. I will praise you Lord in all times. Sekali lagi, come on, come on. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih. Terima kasih Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan nanggung. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terindah buat Tuhan. Kasih yang membuat menebusmu. Kasih yang berikan Dia, yang memberikan nafas, yang menyertaimu, yang memulihkanmu. Thank you Jesus. Mulai pagi hari ini Roh Kudus ingatkan kami untuk memuji di dalam segala keadaan kami. Stop kata-kata ngomel. Pilih untuk memuji Tuhan. Ketika kau memuji Tuhan, keintiman dinyatakan dengan Tuhan. Ketika kau memuji Tuhan, intimidasi dipatahkan di sana. Yes. Ketika kau memilih untuk memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan. Karena kita sadar semua karena anugerah Tuhan. Ketika kau memilih untuk memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Matrakan firman-Mu dalam hidup kami. Selama kami masih bernafas, kami mau pakai untuk memuji Tuhan. Apapun yang kami alami, kami memilih tetap memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Kasih lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau praktekkan selama kami masih ada. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, nama yang begitu indah. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali luar biasa buat Tuhan. Yes. Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali.